Halo pejuang P3K 2024. Kali ini kita akan membongkar kisi-kisi soal seleksi P3K 2024 untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis berdasarkan Kemenpan RB terbaru yaitu nomor 347 tahun 2024. Kemenpan RB yang terbaru ini berisi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Kita langsung fokus pada bentuk seleksinya. Ada di pasal ke-12 di mana seleksi pengadaan P3K terdiri dari seleksi administrasi atau seleksi berkas, teman-teman ya. Kita sering bilang seleksi pemberkasan gitu ya. Dan seleksi kompetensi. Nah, ini ujiannya nih dengan CAT ya. Kemudian pasal ke-13 seleksi kompetensi meliputi A, kompetensi teknis. Nah, ini bidangnya. Kalau guru dia uji tentang pendidikannya, kalau dia nakes tentang kesehatan gitu ya. Tentang bidangnya intinya kalau yang A ini. Kemudian yang B seleksi kompetensi manajerial, kemampuan dia memanage lingkungan kerjanya dia. Kemudian C seleksi kompetensi sosial kultural, ini berhubungan dengan masyarakat gitu ya. Nah, pasal ke-14 seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. Wawancara, jadi ada wawancara, cuma wawancaranya berbasis komputer, jadi nggak ada wawancara face to face atau wawancara dengan lisan gitu ya. Nah, jadi kita ketahui teman-teman dari pasal ke-13 dan ke-14 bahwa ujian untuk P3K itu ada 4 bidang uji, yaitu teknis, yang kedua manajerial, yang ketiga sosial kultural, yang keempat adalah wawancara. Nah, di pasal ke-15 ini materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dan wawancara pada diktum ke-14 meliputi. Nah, kita bongkar satu persatu nih. Untuk teknis, kisi-kisinya apa saja gitu ya. Tadi kan di pasal ke-13 ada seleksi kompetensi teknis. Nah, kisi-kisinya apa nih untuk teknis? Kisi-kisi teknis itu bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan. Satu, yang diuji pengetahuannya dia. Kalau dia guru, diuji tentang keguruannya gitu ya. Kalau dia nakes, tentang kesehatan yang dia bidangi gitu ya. Nah, ini pengetahuan termasuk keterampilan juga dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi untuk kompetensi teknis ini ada 3 kisi-kisi teman-teman. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Sedangkan untuk manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi. Nah, manajerial ada 8 poin kisi-kisinya. Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Sedangkan untuk sosial kultural ada 4 kisi-kisi, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan empati. Nah, bagaimana dengan wawancara? Wawancara meliputi beberapa aspek teman-teman. Kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Ada 5 ya teman-teman. Nanti di video-video selanjutnya akan saya bahas satu persatu. Misalnya wawancara kejujuran, itu satu paket video. Kemudian wawancara komitmen, satu paket video. Soalnya tentang komitmen saja gitu. Kalau yang kejujuran soalnya tentang kejujuran saja gitu ya. Makanya stay di channel ini. Kemudian pasal ke-16. Nah, pasal ke-16 ini seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dan wawancara pada diktum ke-14 dilakukan dengan CAT. Ini sistem berbasis komputer ya, ujian berbasis komputer yang diselenggarakan oleh BKN, Badan Kepegawaian Negara. Jadi tidak ada tes tertulis ya. Menggunakan CAT ini CAT ini tesnya. Pasal ke-17 seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit. Nah, pasal ke-18-nya wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit. Jadi gini teman-teman. Untuk teknis, manajerial, sosiokultural 120 menit, wawancara 10 menit. Jadi total teman-teman mengerjakan soal-soal P3K di depan
CHT ya, sistem CHT tadi selama 130 menit. Nah, ini durasi ujiannya. Kemudian pasal ke-19 ini membicarakan tentang peserta disabilitas ya, peserta ujian dengan kategori disabilitas sensorik netra. Berikut pasal ke-20 dan pasal ke-21. Nah, ini berbeda hanya di durasi waktu pengerjaannya saja. Kemudian pada pasal ke-22, nah ini membicarakan mengenai jumlah soalnya teman-teman, jumlah soal P3K. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dan ke-14, totalnya sejumlah 145 butir soal. Ya, saya ulang, 145 butir. 145 butir dikerjakan dalam durasi waktu 130 menit. Nah, silakan teman-teman kalkulasikan kira-kira per soal itu berapa menit ya, atau berapa detik ya gitu. Silakan. Nah, ada rinciannya teman-teman 145 butir soal ini. Untuk seleksi kompetensi teknis atau bidangnya teman-teman, ya 90 soal. Untuk manajerial 25 soal, untuk sosial kultural 20 soal, dan wawancara 10 soal. Bener nggak jumlahnya 145 nih? 90 tambah 25 tambah 20 tambah 10. Bener ya teman-teman ya? Totalnya 145 soal dalam waktu 130 menit dikerjakannya. Kemudian ada di pasal ke-23. Sekarang pembobotannya gitu ya. Pembobotan nilai untuk materi seleksi kompetensi dan wawancara. Nah, untuk seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar. Nah, teknis ini tadi yang 90 soal teman-teman. Terkait dengan bidangnya masing-masing ya. Kalau nakes berarti yang diuji tentang nakesnya. Kalau dia perawat, misalnya dia perawatnya. Kalau dia administrasi perkantoran P3K-nya daftarnya, maka dia ujian teknisnya, ujian bidangnya tentang administrasi perkantoran. Kalau dia guru, maka tentang guru. Jumlahnya 90 soal dengan opsi jawaban benar bernilai 5 poin dan jawaban salah bernilai 0 poin. Gitu. Nah, maka nanti opsinya ada A, B, C, D, E, teman-teman ya. Untuk yang kompetensi teknis atau bidang ini, opsinya A, B, C, D, E sampai E nih. Jika jawabannya benar, maka mendapatkan poin 5. Jika salah, tidak mendapatkan poin alias 0. Nah, selanjutnya untuk poin B nih, teman-teman. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 4. Artinya ada opsi A, B, C, D. Kalau tadi teknis A, B, C, D, E, kalau manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu hanya sampai D. A, B, C, D. Teman-teman ya, A, B, C, D saja. Jika jawabannya paling bagus, maka dapat rating atau poin tertinggi yaitu 4. Kalau jawaban kita yang kita pilih kurang bagus, maka 3, 2, dan 1 gitu ya. Jadi bertingkat nih 1, 2, 3, 4. Kalau nggak menjawab dia 0 poin. Nah, lanjut ke pasal ke-24. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 dengan rincian. Nah, ini kalau nilainya sempurna nih teman-teman. 450 untuk seleksi teknis, artinya nggak ada yang salah satu soal pun ya. 180 untuk manajerial dan sosiokultural, dan 40 untuk wawancara. Ada nggak ya yang sempurna gini? Oke teman-teman, itu saja. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil. Manjada wajada. Selamat berjuang para pejuang P3K. Stay tune di channel ini, like, subscribe. Nanti akan ada soal-soal berikutnya, update setiap hari. Aku upload soal tentang P3K. Terima kasih. Selamat berjuang.